Bahkan kata Habib Jindan, jika beliau mengucap salam di makam Rasulullah, maka suara Rasulullah pun terdengar mengucapkan salam balik kepada Habib tersebut sebagai cucu dari Rasulullah sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana, marilah kita simak rekaman pernyataan dari Habib Jindan berikut ini. Alawi bin Ubaidillah, iya. Wajadid di situ juga di Sumal. Alawi bin Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah dikuburnya di Bor. Kubur ma'ruf. Ada kuburannya. Ada gubahnya. Wah, kita aja berziarah ke situ berkali-kali, ma'ruf fil mantiqah. Diziarahi oleh para aulia salihin itu kuburan. Dan yang kedua, ta'an fi ansabil ghair. Menikam nasabnya orang lain. Menikam nasabnya orang lain ada kadzaf. Itu di Quran, kadzaf itu pelakunya itu disambuk. Thamaniyana jaldah. Kalau yang dikadzaf satu orang. Kalau dua, ya. Kalau tiga, kalau empat, kalau 100, kalau 1000. Ya, cari mampus banget orang yang memusuhi mereka. Memusuhin mereka, lu cari mati, cari mampus. Aduh. Celaka dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Jindan akhirnya buka suara terkait kisruh nasab habaib dalam sebuah pernyataan yang memang sudah dinantikan oleh umat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Habib Jindan adalah salah satu tokoh habaib marga Ba'alawi yang cukup ternama di Indonesia. Beliau akhirnya memberikan klarifikasi mengenai kisruh nasab yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Dalam majelis ta'lim beliau yang disiarkan secara live, Habib Jindan akhirnya membuka suara dan dirasa perlu untuk mencerdaskan umat mengenai situasi yang terjadi belakangan ini terkait masalah adab dan serangan terhadap nasab para habaib, khususnya dari marga Ba'alawi beserta datuk para habaib yang juga saat ini menjadi sorotan, yaitu Imam Ubaidillah. Di dalam majelisnya, Habib Jindan banyak sekali memberikan ulasan terkait jejak-jejak sejarah para Habib marga Ba'alawi dari awal hijrah masuk ke Tarim, Hadramaut, Yaman beserta peninggalan-peninggalannya, seperti halnya masjid dan makam-makam para Habib terdahulu. Ya, meskipun kata Habib Jindan tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua dari data-data Habib marga Ba'alawi itu tercatat manakibnya. Tapi banyak juga kok yang belakangan ini sudah mulai ditemukan dan akhirnya menjadi banyak manakib yang bisa dikonfirmasi kebenarannya. Selain itu, Habib Jindan juga sangat tegas memperingatkan kepada orang-orang yang menyerang nasab para habaib dengan peringatan yang memang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Kata Habib Jindan, menyerang nasab satu orang habaib saja itu dosa dan hukumannya sangatlah berat, apalagi yang diserang adalah nasab banyak habaib. Dalam hal ini kan kita sudah bisa memaknai bahwa yang diserang sekarang ini kan sudah lembaga Robitah Alawiyahnya. Itu kan tidak cuma satu Habib saja di dalamnya, tapi ribuan Habib ada di sana. Bayangkan jika satu orang nasab Habib saja berat hukumannya jika diserang, apalagi dengan banyak nasab habaib, maka lebih-lebih lagi berat hukumannya. Selain itu, Habib Jindan juga tidak lupa untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang macam-macam dengan datuk para habaib dari marga Ba'alawi yang sudah masyhur dan terkenal mempunyai pangkat kewalian yang tinggi dan dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan kata Habib Jindan, jika beliau mengucap salam di makam Rasulullah, maka suara Rasulullah pun terdengar mengucapkan salam balik kepada Habib tersebut sebagai cucu dari Rasulullah sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana, marilah kita simak rekaman pernyataan dari Habib Jindan berikut ini. Alawi bin Ubaidillah, iya. Wajadid di situ juga di Sumal. Alawi bin Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah dikuburnya di Bor. Kubur ma'ruf. Ada kuburannya. Ada gubahnya. Wah, kita aja berziarah ke situ berkali-kali, ma'ruf fil mantiqah. Diziarahi oleh para aulia salihin itu kuburan. Imam Ubaidillah, kadzalika Imam Alwi. Imam Alwi, Sumal itu dekat Taribah. Ke Taribah. Sayyidina Al-Muhajir di kuburannya di Husaisah. Berdekatan semuanya. Dari Husaisah ke Bor itu sekitar 10-15 menit. Dari Bor ke Sumal ya lebih kurang 15 menit, 20 menit. Dari Husaisah ke Sumal malah lebih dekat lagi, 5 atau 10 menit. Naik kendaraan. Garib ada. Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah ismuhu Abdullah. Kemudian dia yusaghir ismuh. Tawadhu'an lillah. Sebagai bentuk tawadhu, merendah untuk Allah Ta'ala. Abdinya Allah, oh itu besar. Ubaid. Saya ialah abdi kecil. Hamba kecil. Kerdil yang serba kekurangan. Tawadhu'. Hadha wali min awliyaillah. Wa Sayyidina Alwi min al-awliya. Min al-awliya. Alwi bin Ubaidillah min kubaril awliya. Termasuk dosa yang paling yang enggak diampunin oleh Allah Ta'ala yang pelakunya su'il khatimah
adalah orang yang mengganggu, memusuhi para wali-walinya Allah. Memusuhi para wali-walinya Allah Ta'ala. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi satu waliku, maka aku nyatakan perang dengan orang tersebut. Ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali minal awliya. Minal awliya. Sayyidina Ubaidillah minal awliya al-kubar. Dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ijma'u, mereka sepakat itu orang yang paling afdal di lembah Hadramaut. Yang paling dekat dengan Rasulullah di lembah Hadramaut Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Ba'dal Muhajir, putra beliau yang terusin adalah Imam Ubaidillah bin Ahmad. Putranya Imam Ubaidillah adalah Imam Alawi, Imam Basri wa Jadid. Basri wa Jadid. Subhanallah. Al-Auliya. Orang kalau diperangi oleh Allah Ta'ala dari mana mau dapat husnul khatimah? Dari bapak moyangnya. Dia mau dapat dari engkau. Diperangi oleh Allah min fi'in. Ayo cari husnul khatimah dari mana dia mau dapat. Kata. Jangan latah ya di dalam ikut-ikutan dalam memusuhi aulia wa salihin. Perangi wali. Terkualat. Fatal terhadap mereka. Radhiyallahu anhum warḍahum. Gimana musuhin aulia wa salihin? Bentuk permusuhan kepada aulia wa salihin, mencaci mereka. Apalagi sampai menuduh mereka anak zina. Aulia dituduh anak zina. Lengkap udah besok hari kiamat. Ada gadhaf. Ma huwa ilm. Hadal gadhaf hada haram. Gadhaf terhadap muslim biasa tuh haram, minal kabair. Apalagi kalau dia gadhaf terhadap aulia wa salihin. Apalagi aulianya min ashabi Rasulullah atau ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada minal kabair. Mahat minal ulama yang ngajarin gadhaf. Subhanallah. Yazid bin Muawiyah yang melakukan kejahatan yang besar terhadap ahli bait. Punya andil besar di dalam terbunuhnya Imam Al-Husain. Hajjaj bin Yusuf dengan segala kejahatannya, tapi mereka nggak sampai menuduh ada ahlul bait walad zina. Nggak ada yang bilang begitu. Nggak ada yang bilang. Orang dulu sejahat-jahatnya masih mikir. Wa ma ila hadd ta'an fi ahlil bait wal ghadhf fihim. Terus yang dia ghadhf bukan satu, bukan dua, bukan tiga daripada wali-wali tersebut. Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta yang dia ghadhf. Berat. Dunia pelajaran. Dunia pelajaran. Kalau kita ambil pelajaran dari orang lain, ya kita jadi pelajaran buat orang lain. Ya musallim sallim, ya mukhallis khallis. Ada dua dosa besar begitu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mengklaim bernasab kepada orang lain. Minal kabair. Kufur duna kufur tepat. Dan yang kedua, ta'an fi ansabil ghair. Menikam nasabnya orang lain. Menikam nasabnya orang lain ada ghadhaf. Itu di Quran, ghadhaf itu pelakunya itu dicambuk. Thamanina jaldah. Kalau yang dighadhaf satu orang. Kalau dua, ya. Kalau tiga, kalau empat, kalau 100, kalau 1000. Panjang urusannya. Ya sah man rakafi tabarak. Kuburannya ma'ruf. Sayyidina Ali Khalil Agasam kuburannya ma'ruf. Sayyidina Ali Khalil Agasam, Imam Al-Haddad bilang, Syekh man radda rasulu alaihi mithla salamihi. Ya Syekh fa'ajab lil fakhari al-ajma'i. Tiap kali dia ngasih salam kepada Rasulullah, dia dengar jawaban salam dari Nabi Muhammad. Nabi menjawab, wa'alaikassalam ya Syekh. Makanya cari mampus banget orang yang memusuhi mereka. Memusuhin mereka, lu cari mati, cari mampus. Aduh. Celaka dunia dan akhirat. Nah, itulah tadi sedikit potongan ceramah dari Habib Jindan tentang nasab para Habib Ba'alawi yang akhir-akhir ini mendapatkan serangan dan diragukan keabsahannya, khususnya di konten-konten sosial media lagi rame nih.
Nah, dengan adanya pernyataan resmi dari Habib Jindan itu, maka diharapkan ini bisa menjadi titik terang dalam kisruh nasab habaib yang tengah terjadi akhir-akhir ini. Dan semoga dengan semangat saling menghormati dan memperkuat tali persaudaraan, umat Islam dapat terus menjaga kebersamaan dalam menghadapi berbagai macam tantangan di masa yang akan datang. Karena banyak permasalahan negara yang lebih penting dan lebih mendesak. Ada masalah penyakit umat dan masyarakat yang harus dibenahi dan harus menjadi prioritas para ulama, khususnya para habaib yang juga tidak kalah banyak memiliki murid di majelis-majelis taklim ataupun di pesantren-pesantrennya.